Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, adik-adik semua, alhamdulillah, walau meskipun via virtual, alhamdulillah kemarin hari Kamis saya di WA sama Bu Yeri untuk terkait dengan minta kesediaan untuk mengajar di metodologi penelitian keperawatan. Alhamdulillah semester ini saya diamanahkan untuk mengajar Medlit sama Gadar di semester 6. Jadi sekali lagi saya ingatkan adik-adik semua bahwa mata kuliah Medlit dan Gadar itu semua 4 SKS. Itu lumayan berat. Jadi jangan bikin masalah di mata kuliah tersebut. Ya, satu, saya ingatkan lagi reminder bahwa ada dong sekarang nih semester 6, bukan semester 1 lagi. Ya, karena semester depan itu Anda sudah KKN, kemudian habis KKN langsung sudah itu lanjut dengan proposal skripsi. Ya, sisa 3 semester lagi. Ada dong harus selesai untuk studi untuk strata S1. Paham? Paham, Pak. Untuk metodologi penelitian itu adalah kunci atau keyword untuk persiapan diri membuat skripsi. Ya, jadi kita harap tidak boleh untuk meminta senior ataupun alumni membuatkan proposal skripsi Anda. Paham? Anda nanti insya Allah sudah ditentukan dia punya pembimbing. Pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan jangan sampai ada miskomunikasi antara pembimbing. Paham ya? Karena itu adalah one step closer untuk ada dong finish untuk sarjana. Paham ya? Entah itu mau peminatan apapun, diterima saja. Seperti itu. Kalau untuk tahun ini saya kurang tahu apakah saya diamanahkan jadi pembimbing atau tidak. Saya maunya jadi penguji saja. Seperti itu. Jadi, wawalam nanti terserah dari Ibu Ira selaku Kaprodi bagaimana minutes-nya. Oke. Jadi ini saya dapat amanah untuk Gadar itu kalau tidak salah materi UAS. Nanti akan saya coba komunikasi dengan siapa namanya? Aduh, lupa lagi. Pak Noval, untuk saya change waktunya dengan beliau. Saya kalau bisa materi UTS. Soalnya saya untuk materi UAS agak berat karena mau persiapan proposal disertasi ujian. Jadi mohon doanya untuk dong semua untuk prosesi saya semoga lancar untuk proses disertasi. Karena jujur saya Amin. pribadi ambisi untuk kuliah harus cepat selesai. Ya, Seperti itu, Pak. insya Allah Amin. target 3 tahun. Karena S3 itu dia punya penelitian itu bertahap-tahap. Jadi ada 3 tahap penelitian. Seperti itu. Jadi ayo dong semua harus semangat juga. Benar-benar sapi, kalau misalkan metodologi penelitian ayo dong yang paham, itu hancur sudah. Ini bagaimana cara awalnya kita untuk mendapatkan fenomena ataupun ilham. Ilham bukan orang punamai, tapi mendapatkan inspirasi. Seperti itu, ataupun fenomena yang muncul akan diteliti seperti itu. Oke? Bentar ya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Pak. Oke, untuk pertemuan pertama ini adalah diawali dengan apa itu terkait dengan konsep dasar penelitian keperawatan. Ya, untuk ada dong semua ada yang bisa bisa sharing dengan saya apa itu terkait dengan penelitian keperawatan itu seperti apa?
Materi sudah dipelajari? Belum baca. Masya Allah. Ada yang tahu? Kira-kira penelitian keperawatan itu apa saja? Atau definisinya kah? Atau pengetahuan saya dong semua itu kayak gimana? Saya Pak, Oke, silakan Deliana. ya penelitian keperawatan itu eh, terbagi dua kata, penyelidikan dengan keperawatan Pak. Kalau Hmm, penyelidikan itu kayak studi atau sistematik yang cermat untuk mengembangkan pengetahuan yang baru Pak. oke, ada lain lagi? Kalau kalau keperawatannya tuh praktik profesional. Jadi dalam penelitian keperawatan itu dibutuhkan untuk membuat atau memperbaiki pengetahuan atau meningkatkan pengetahuan untuk mutu atau hasil untuk menghasilkan mutu atau hasil Pak. Oke, good. Oke. Apa sih yang dimaksudkan dengan penelitian keperawatan? Jadi itu harus ketahui bahwa arti dari penelitian itu adalah mencari. Ataukah juga bisa dengan kata lain memeriksa dengan cermat. Teliti. Ya, meneliti. Seperti itu. Artinya bahwa penelitian itu adalah bisa dikatakan adalah sebagai penyelidikan atau studi yang secara sistematis. Kenapa kok sistematis? Ada yang tahu kenapa harus sistematis? Karena dia ada tahapan-tahapan penelitian atau prosesi yang harus diikuti. Seperti itu. Kemudian itu dilakukan secara cermat. Harus benar-benar diteliti baik-baik yang memvalidasi dan memperbaiki ketum punya pengetahuan yang ada, serta bagaimana caranya mengembangkan pengetahuan yang baru. Sedangkan keperawatan tersendiri itu adalah praktek profesional. Ya, kenapa kok dikatakan praktek profesional? Dia mencakup terkait dengan aspek biopsikososial dan spiritual. Seperti itu. Maka penelitian dibutuhkan untuk membuat atau juga kita memperbaiki pengetahuan yang bisa digunakan oleh perawat dalam meningkatkan praktik klinis ataupun juga untuk meningkatkan mutu hasil. Mutu hasil itu apa? Output dari tindakan keperawatan tersebut. Sifatnya ada deh? Oke, lanjut. Misalnya seperti apa? Misalnya adalah banyak penelitian ya yang telah dilakukan untuk menentukan teknik yang paling efektif dalam pemberian obat melalui injeksi intramuskular. Penelitian ini disintesis ya dan digunakan untuk mengembangkan pedoman berbasis pada bukti atau evidence base dalam menggunakan injeksi intramuskular pada orang dewasa ya. Kemudian terdapat beberapa penelitian yang telah disintesis untuk menentukan apakah perawat harus melakukan aspirasi saat melakukan injeksi intramuskular atau tidak. Ada yang tahu kenapa harus dilakukan aspirasi? Kalau aspirasi tidak, ditarik ditarik dia punya itu sedotannya tuh, spuitnya tuh. Kenapa harus dilakukan aspirasi? Saya Pak, Silakan, Babang. karena diketahui bahwa penyuntikan injeksi secara intramuskular berarti penyuntikan pada bagian otot. Jadi kalau misalkan Oke, katong mau good. suntik ke bagian otot, harus katong aspirasi untuk memastikan supaya tidak salah masuk Pak. Berarti maksudnya salah masuk atau tidak sampai di otot, misalkan akan sampai di pembuluh darah saja Pak. Jadi katong harus Dampaknya apa? menentukan ada. Iya Pak. Dampaknya kalau misalkan katong salah penempatan posisi, kenapa Eh, tidak langsung saja? apa Pak? Kan Pak, sudah Pak lulus bilang injeksi apa? toh? Kan sudah lulus Iya injeksi Pak. kan? Nah, rasionalnya kenapa harus diaspirasi? Untuk memastikan kembali Pak. Jadi katong harus memastikan kembali Pak, tidak memang bisa langsung saja tapi katong harus memastikan apakah ada darah atau tidak Pak. Itu mungkin dari saya Nah, Pak. kelengkapannya adalah
Rasionalnya, kenapa kita harus aspirasi itu adalah untuk memastikan obatnya itu dia masuk tepat pada otot atau tidak. Kalau dia di intravena, takutnya dia bias untuk obatnya. Jadi karena untuk sasarannya adalah intramuskular, jadi obatnya itu harus diserap oleh muscle atau otot. Bisa dipahami ya? Kemudian, hasil studi ini mempengaruhi praktek keperawatan baik itu secara tidak langsung dan menambah pengetahuan empiris keperawatan. Oh iya, jadi eh, lab-lab yang Adedong pernah lakukan, OSCE itu semua sudah ada evidence base-nya. Paham? Kenapa kok pasien stroke ini harus dilakukan ring of motion? Untuk apa? Kira-kira apa? Rasionalnya apa? Kalau untuk pasien stroke nih, kenapa harus dilakukan room? Kira-kira apa? Tujuannya untuk apa? Dilakukan room. Saya, Pak. Ring of motion. Silakan Fitri. Saya, Pak. Oh, Hikmah. Silakan Hikmah. Silakan. Itu untuk menjaga rentang rentang gerak pasien, apakah itu tetap aktif atau tidak, Pak? Oke, ada lagi? Saya Kenapa harus Pak, dilakukan room? Saya, Pak. Silakan, saya Pak. Pak Bang. Latihan room ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi sistem muskuloskeletal dari pasien stroke ini. Jadi kalau misalkan pasien stroke itu kan dong punya misalkan badan sebelah sudah kurang aktif, jadi dilakukan room ini untuk bertujuan untuk meningkatkan aliran darah ke otak Pak, agar melakukan pergerakan agar memaksimalkan peredaran darah ke otak kembali. Oke, good. Jadi pada intinya adalah untuk mencegah adanya atrofi. Tahu atrofi tidak? Atrofi pembuluh darah atau pengecilan massa otot. Jadi kalau misalkan daerah yang mengalami stroke, otomatis kan tidak bisa digerakkan tuh. Lama-kelamaan ada dong pernah lihat tidak? Kalau orang pasien dengan stroke, kemudian demobilisasinya tidak pernah digerakkan, dia bagian organnya itu dia akan mengecil. Paham? Ada pernah lihat ya tidak? Halo? Ada pernah lihat pasien yang notabene dia susah digerakkan nih. Kok tiba-tiba dia punya muscle-nya ini kok kecil, kaki kiri kok lebih kecil dibandingkan kaki kanan yang normal. Nah, itu tujuannya. Paham ya? Jadi intervensi keperawatan itu berdasarkan pada evidence base yang sudah diteliti. Seperti itu. Paham? Jadi itu adalah kunci utama untuk kita melakukan penelitian. Seperti itu. Oke, kita masuk dalam penelitian keperawatan. Penelitian keperawatan itu dia adalah proses ilmiah yang memvalidasi dan memperbaiki pengetahuan yang ada dan menghasilkan pengetahuan baru yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi praktek keperawatan. Penelitian keperawatan adalah kunci untuk mengembangkan praktik yang berbasis pada bukti untuk profesi kita. Paham ya? Jadi kalau kita melakukan yang ada dong melakukan OSCE, lab, skill lab itu semua sudah ada dia punya evidence base. Dan itu harus butuh dikembangkan. Nah, ini adalah melalui tangan-tangan ada dong semua. Melalui ujian skripsi ataupun melakukan penelitian. Paham ya? Apa yang dimaksud dengan praktek yang berbasis pada bukti? Tujuan dari akhir keperawatan itu adalah praktek berbasis bukti atau istilahnya PBB yang mendorong hasil layanan yang berkualitas, aman, dan hemat biaya untuk pasien, keluarga, penyedia layanan kesehatan, dan sistem perawatan kesehatan. PBB dalam keperawatan berkembang dari integrasi ya, atau kesatuan dari bukti-bukti penelitian yang terbaik dengan keahlian klinis para ahli di bidangnya, serta keadaan dan nilai-nilai pasien untuk menghasilkan hasil-hasil yang berkualitas. Oke, bagaimana untuk model praktek yang berbasis bukti? Bukti penelitian terbaik itu adalah pengetahuan yang empiris
yang dihasilkan dari hasil sintesis penelitian kesehatan yang berkualitas untuk mengatasi sebuah masalah klinis. Ya, ini adalah tiga lingkaran yang saling berhubungan ya. Mulai dari keahlian klinis perawat, hasil kondisi-kondisi dan nilai-nilai pasien, dan hasil penelitian terbaik baru dikolaborasikan atau diintegrasikan sehingga memunculkan hasil yang berkualitas, aman, dan hemat biaya. Bagaimana contohnya? Pemberian perawatan berbasis bukti pada populasi pasien yang mengalami hipertensi. Ya, keahlian klinisnya apa? Oh ya, manajemen hipertensi oleh perawat dan mahasiswa. Kira-kira pedoman itu seperti apa? Pedoman berbasis bukti untuk pengkajian dan manajemen hipertensi ya melalui artikel-artikel penelitian penunjang lainnya. Ya, referensinya seperti apa? Pada pasien dewasa itu kurang dari 60 tahun. Kemudian wanita dengan tekanan darah lebih dari 140/90 mm Hg dan nilai-nilai pasiennya. Dan tiga aspek ini diharapkan adalah mencapai hasilnya seperti apa? Oh ya, memonitor tekanan darah setiap hari dengan hasil kurang dari 140/90 mm Hg. Yang kedua adalah melakukan perubahan lifestyle. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penata laksanaan diabetes dan penyakit ginjal kronis. Kenapa kok bisa? Karena kok muncul dari komplikasi dari hipertensi. Seperti itu. Dan harus mematuhi perubahan manajemen pada hipertensi. Kira-kira ada yang tahu tidak? Kalau misalkan manajemen hipertensi itu apa-apa saja? Supernatural di pelayanan toh? Di rumah sakit dinas toh? Halo? Sudah turun dinas kah belum? Sudah, Pak. Nah, sudah pernah dapat pasien dengan hipertensi belum? Halo? Ini dari Belum, Pak. sekian Sudah, ribu Pak. mahasiswa nih. Nah, kira-kira pasien hipertensi itu manajemennya seperti apa? Dietnya apa? Diet Dietnya rendah garam, Pak. Namanya apa? Diet rendah garam itu namanya apa? Dulu beta pernah bilang toh, apa? TKTPRG, tinggi kalori, tinggi protein, rendah garam. 2100 kilokalori per hari. Selain itu apa lagi? Mekanisme coping, manajemen stres untuk menurunkan dia punya tekanan darah tersebut. Ya. Terus bagaimana terkait dengan sejarah perkembangan penelitian dalam keperawatan? Edo harus ketahui bahwa dimulai dari abad ke-19 oleh Florence Nightingale. Apa itu? Siapa itu Florence Nightingale? Kalian tahu Florence Nightingale? Itu pelopor keperawatan, Pak. Oke, good, hikmah. Penting Florence Nightingale ini dia berfokus pada pentingnya lingkungan kesehatan atau lingkungan yang sehat, ya environment, dan mempromosikan kesehatan fisik dan mental pasien atau mental health. Nightingale juga terkenal karena pengumpulan datanya dan analisis statistiknya. Dia mempelajari terkait dengan tingkat morbiditas dan mortalitas prajurit, ya karena pada saat itu Florence Nightingale itu dia menjadi perawat di fase perangan, ya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dan mempresentasikan hasilnya dalam bentuk tabel, diagram, dan lingkaran. Selanjutnya, di area tahun 1930-an dan 1940-an, dia berkembang cukup pesat nih penelitian-penelitian keperawatan ataupun juga pusat-pusat pendidikan keperawatan serta
berkembangnya penelitian keperawatan. Dan peran keperawatan pada tahun 1950-an dan sampai dengan 1960-an. Dari tahun 1970-an hingga saat ini, semakin banyak studi keperawatan yang berfokus pada masalah kritis dengan tujuan mengembangkan praktek berbasis bukti untuk profesi keperawatan. Visi penelitian keperawatan di abad ke-21 itu adalah melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai metodologi penelitian, membuat temuan penelitian menjadi bukti penelitian terbaik, dan menggunakan bukti penelitian tersebut untuk memandu prakteknya. Dalam beberapa dekade berikutnya, perawat peneliti akan memiliki peranan penting dalam mengembangkan intervensi untuk promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada individu, baik itu individu dan keluarga. Cara memperoleh pengetahuan dalam keperawatan itu apa saja? Mulai pertama, tradisi. Ada dong pernah lihat tradisi terkait dengan kesehatan di kampung-kampung bagaimana? Atau di daerah sekitar kalian? Pak. Apa itu? Siapa? Siapa yang tadi? Bisa di-share pengalamannya bagaimana terkait dengan tradisi? Pak. Silakan. Kalau kalau untuk kami di daerah terus ada di Taniwel tuh Pak, itu kayak tradisi pengambilan Bagaimana? darah Pak. Pengambilan darahnya bagaimana? Itu kayak misalkan ada orang yang jatuh tuh Pak, lalu kayak ambil darah mati begitu Pak, tapi menggunakan daun terong Pak. Nah, itu bisa diteliti tuh. Lalu Bisa diteliti. Terus lalu apa lagi? kayak daun terong itu lalu ya lipat akang. Setelah lipat akang tuh pas suruh kayak orang yang dia jatuh itu kayak tidur lalu potong kayak pegang daun lalu pakai kapur makan gitu Pak, lalu taruh di lidah baru tarik kayak sapu daunnya itu dari tangan sampai dari yang katanya ambil darah nih ambil sampai di kepala Pak, kepala Pak, lalu kayak bikin di lidah begitu lalu darahnya keluar Pak. Itu bagus tuh untuk penelitian kualitatif deh. Kemarin itu sempat sharing juga sama mantan anak bimbingan proposal skripsi. Dia mau meneliti tradisi juga tuh, ambil darah mati ya. Nah, itu pakai serabut jagung. Ada di daerah tertentu yang mereka pakai itu loh rambut-rambut halusnya jagung tuh loh. Nah, seperti itu. Terus ada juga tradisi selain selain Vilen ada lagi yang punya pengalaman terkait dengan tradisi, terkait dengan basic kesehatan ya, barobat-barobat kampung begitu ya. Ada yang punya pengalaman? Misalkan ada anak bimbingan saya, siapa yang kenal Kak Farunisa? Yang kemarin sosialisasi LPDP, kemarin tuh testimoni, datang di kelas Ambon tuh dulu, dengan saya kemarin tuh. Ada yang ikut Kenal, Kak Pak. Seng? Ya, Iya, Pak. Nah, nah, dia itu punya bimbingan deh. Dia penelitian terkait dengan sangkal putung. Atau sangkal putung nggak sih? Yang kaki patai lah, yang dompi, topu barat tuh. Iya tahu Pak. tahu, Pak. Tahu, Pak. Alhamdulillah, dia punya hasil penelitian saya publikasi Scopus Q3. Q3. Dia mengeksplorasi terkait dengan pengalaman ini si pasiennya berobat ke sangkal putung. Kenapa? Kalau bahasa Indonesia kan sangkal putung ya, yang untuk pengobatan topu bara itu. Kenapa harus di pengobatan tradisional? Kenapa tidak di rumah sakit? Memang ada dia punya efek-efek sampingnya. Kalau misalkan dia terlambat, ya pasti kaki atau bagian ekstremitasnya itu pasti ada yang bengkok.
tidak lurus. Paham? Kalau yang dong langsung tanggap itu berarti dong langsung normal. Nah, dia sudah eksplorasi, alhamdulillah syukur, dia punya skripsi tidak sia-sia. Bukan hanya kumpul sebagai formalitas untuk gelar sarjana keperawatan, tapi dia publikasi bertaraf internasional, Q3, Scopus. Harapan saya juga seperti itu untuk adik dong semua. Jadi penelitian itu bukan hanya just be cover atau hanya sebagai syarat kelulusan saja. Tapi itu harus dipublikasikan dan masyarakat khalayak luas itu harus tahu apa yang diteliti oleh adik dong semua. Paham? Terus yang kedua itu adalah terkait dengan otoritas, kewenangan. Kemudian ada juga pengetahuan yang melakukan berupa pengadopsian, bukan copy paste, tapi dia mengadopsi. Oh iya, dia manajemen perilaku nih, kepatuhan di daerah mana-mana, TB paru, pengobatan TB paru nih. Tapi oh beta bisa terapkan di Ambon nih, kira-kira bisa ke tidak? Seperti itu. Itu namanya adopsi. Kemudian ada yang namanya coba-coba. Jadi dia penasaran nih, oh kira-kira bisa atau tidak ya? Ah dicoba ah, seperti itu. Ya, terus yang berikutnya adalah dengan pengalaman pribadi atau experience. Oh iya, beta di beta kampung ini, dong kalau berobat ini, dong kenapa harus berobat kampung? Pakai mawe-mawe, pakai air. Paham tidak? Kenapa tidak langsung ke puskesmas ataupun pustu atau rumah sakit terdekat? Pasti pengobatan pertama itu adalah dong mawe-mawe dulu, dong kayak berobat-berobat pakai air begitu. Dong lebih percaya dukun, dukun pintar. Kalau dukun pintar berarti dong sudah S3. Kau bagaimana? Seperti itu. Jadi itu berdasarkan experience atau pengalaman pribadi. Kemudian pemodelan peran. Ada namanya juga intuisi. Tahu intuisi Kak Seng? Feeling. Kemudian ada juga namanya penalaran. Oh iya, beta harus menganalisa nih, beta daya nalar ini seperti apa. Kenapa ini fenomenanya seperti ini? Oh iya, beta harus teliti nih. Seperti itu. Terus eh, pengetahuan tentang penelitian yang diperlukan untuk praktek bersifat spesifik dari holistik, atau holistik atau tidak? Keseluruhan. Serta dia berorientasi pada proses dan berfokus pada hasil. Oleh karena itu, ada berbagai metode penelitian diperlukan untuk menghasilkan pengetahuan tersebut. Ya, saya sudah membagi tugas kelompok, ya, kelompok Ambon pagi, Ambon siang, dan kelas Kairatu. Silakan nanti dari kelompok pagi, Babang, ada berapa orang semua? Ada 59, Pak. Oke, 59 dibagi 4 kelompok. Iya, Pak. Mencari informasi terkait dengan penelitian deskriptif itu seperti apa, penelitian korelasi, kuasi eksperimental, dan eksperimental. Bisa? Lanjut. Kelompok Ambon siang, ada berapa jumlah mahasiswa? Hikmah? Ada 57, Pak. Oke, Cuman 57 dibagi 4. baik, Pak. Yang aktif berapa tuh? Eh kalau kemarin semester 5 tuh yang aktif 57, Pak. Tapi untuk semester 6 ini 57. teman-teman separuh baru kumpul slip, Pak. Jadi belum Oke, tahu ini tambahan berapa. Hikmah di Zoom-nya ini ada 3 nama, Kani Alu dan Ivan Aziz. Iya, Pak, 2 dua orang di itu di sana. mana? Kenapa tidak Ada, Pak. taruh di itu bagian apa namanya?
Ivan mana? Dia ada buang air, Pak. Buang air tuh dari tadi tuh terus yang lihat dia di web dia pembiji mata tuh tidak ada. Jangan bikin masalah dengan beta ke berulang kali. Itu dia sehingga sendiri orang tua itu. Salam hormat untuk Ivan ya. Jangan bermain-main di semester 6 dengan saya. Paham ya? Oke, nanti di 57 orang itu dibagi 4 kelompok. Ada penelitian fenomenologi, grounded theory dan etnografi, serta kualitatif, deskriptif, eksploratif. Ya. Terus untuk kelompok Ratu ada berapa orang? Vilen? 68, Pak. 68 dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk penelitian metode campuran dan penelitian berbasis hasil. Paham ya? Pak. Kemudian rinciannya adalah dipresentasikan dalam bentuk video singkat. Terserah Anda memilih siapa, mau direkam melalui Zoom boleh, ya, karena itu nanti Anda recording presentasi menggunakan PPT. Ya, durasi kurang dari 10 menit, mengenai pengenalan dari jenis-jenis penelitian ya, mulai dari pengertian, cara menentukan populasi dan sampel, cara mengumpulkan data, cara menganalisis data, dan kelemahan serta keunggulan dari jenis penelitian tersebut. Kemudian, semua video diupload di Google Drive. Paham ya? Silakan nanti yang kelas kayak Ratu, Ambon, bisa komunikasi siapa yang membuat link Google Drive. Ya, jangan di private, ya, harus open access. Jadi, semua bisa mengedit di situ. Nanti dibuat folder baru lagi di dalam Google Drive itu per masing-masing kelompok. Ya, yang diupload itu apa saja? PPT-nya dan video. Ya, batas pengumpulan tanggal 14 Maret 2024 jam 8 malam. Paham ya? Dan silakan dipelajari video presentasi dari masing-masing kelompok serta siapkan pertanyaan sebelum hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 untuk pertemuan selanjutnya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya itu adalah diskusi, tidak presentasi lagi, karena Anda sudah belajar dari video teman-teman yang lain. Paham? Paham gak, Seng? Paham, Pak. Paham, Pak. Pahamnya di bagaimana nih? Paham, Pak. Pahamnya bagaimana nih? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan dari tugas ini? Ada, Pak. Silakan, Lagnita. Ya, jadi terima kasih sebelumnya Pak untuk tugas kelompok ini kan masing-masing sudah dibagi materinya nanti, baik kelas Ambon pagi, siang maupun kayak Ratu. Nah, kemudian kita buat PowerPoint-nya sesuai dengan struktur materi yang telah disampaikan, ada pengertian sampai pada kelemahan dan keunggulannya, itu pada PowerPoint. Kemudian ketika sudah dibuat PowerPoint, kita buat dalam video. Tadi kata Pak, bisa melalui Zoom, kita rekam saja. Jadi masing-masing orang dalam kelompok itu punya waktu untuk mempresentasikan. Kemudiannya sudah direkam, kemudian kita upload di Google Drive, kemudian kita buat folder per masing-masing kelompok. Kemudian link itu harus bisa diakses oleh semua orang, agar semua mahasiswa bisa menonton dari video teman-teman itu, video kelompok lain. Kemudian jika sudah menonton, maka kita siapkan pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas pada pertemuan pada tanggal 15. Jadi pada tanggal 15 Maret itu sudah tidak ada presentasi lagi, karena masing-masing orang sudah nonton video dari per kelompok itu. Nah, tanggal itu kita hanya untuk mendiskusikan. Pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan, akan ditanyakan untuk kelompok-kelompok. Mungkin itu saja, Pak. Good. Ada pertanyaan yang kurang paham? Clear ya? Yang itu. Sangat jelas, Pak.
Oke, sangat jelas ya, Jelas. Babang ya. Nama kelompok malam ini saya tunggu Baik, Pak. ya. Nanti dari masing-masing chatting dibuatkan word-nya ya, dibuatkan word nama-nama kelompok ya. Nanti japri di saya di WA. Paham ya? Jadi pengumpulan itu tanggal 14 Maret jam 8. Jam 8 WIT ya, waktu Ambon. Jadi silakan ada dong, silakan belajar dari video yang sudah diupload dan PowerPoint yang sudah diupload itu. Saya ingin Anda merubah mindset cuma hanya disuap. Paham ya? Anda harus mencari materi. Boleh, saya tidak suruh buat makalah ya, PPT. Ya, PPT, dan itu pun harus semua anggota terlibat. Dan saya akan responsi dari masing-masing ketua, dan itu ketuanya saya yang pilih. Dan yang mempresentasikan itu saya akan pilih orangnya untuk buat videonya. Ya, dan nilai individu adalah kemampuan Anda menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Ya, satu kelompok itu 2 pertanyaan. Jadi 2 penanya. Jadi ada berapa kelompok tuh? Berarti ini kan 4, Sampai 10 kelompok, Pak. 8, 10 ya, 10 kelompok. Jadi 10 kelompok berarti ada kesempatan 5, ya, 10 kelompok 2. Berarti 20 pertanyaan ya. 2 orang penanya. Dan masing-masing anggota peserta itu bisa menjawab. Jadi memiliki hak. Jadi 20 orang juga menjawab. Jadi 40 orang untuk mendapatkan nilai individual. Terus Pak, bagaimana kalau untuk kelompok yang lain, untuk yang tidak menjawab ataupun tidak bertanya? Saya akan meng-in-depth interview, wawancara mendalam terkait dengan ketua kelompok. Siapa yang aktif, siapa yang tidak. Paham? Paham, Pak. Saya harap pengalaman semester kemarin-kemarin dengan saya tidak terulang kembali. Banyak error toh? Betul tidak? Banyak yang error tidak? Ya, Pak. Nah itu. Kira-kira saya pelit tidak dengan nilai? Saya tanya Ade dong. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Yang Pak. membuat pelit nilai itu siapa? Anda sendiri. Beta harap tuh ada dong join kah? Kasihan. Mau via Zoom kah? Kuliah face to face kah? Itu coba tolong berperan aktif. Karena Anda sudah semester 6. Toh, insya Allah yang lama lagi sudah selesai, lanjut nurse, kalau ingin lanjut S2 dengan beasiswa LPDP, kita siap coaching. Paham ya? Jadi jangan mimpi cuma hanya sebatas sarjana ataupun nurse. Kalau punya ada mimpi untuk mengabdi Indonesia, ayo lanjut studi S2. Gratis, kasihan, dengan beasiswa LPDP. Oke? Mungkin sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau mau yang bertanya, please raise hand. Ya, Pak, harus biar, Pak. Silakan. Pak, saya, Pak. Siapa? Diam. Hikmah, Pak. Oke, Agnita silakan. Oh, Hikmah atau Agnita? Oh, Hikmah dulu Hikmah, ya. Pak. Oke, silakan. Pak, saya mau tanya terkait pembagian kelompok, Pak. Pak, ini pembagian kelompok, saya bagi dalam 4 kelompok ini sesuai yang sudah pembayaran semester 6 atau Saya kasih yang kesempatan belum? untuk semua, Dek. Kasih kesempatan ya untuk baik, semua Pak. yang bisa ini. Dia mau Baik, lunas dan Pak. tidaknya kan pastinya kan nilai depending. Kau bagaimana?
Beta sing Iya, Pak. mau sing kasih kesempatan untuk Adik dong, karena apa? Nanti takutnya apa ya? Dia bisa minder gitu. Oh, beta belum lunas dan sebagainya. Nanti alhasil dong penilai terbengkalai, kasihan. Dong sing ikut kuliah. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi silakan berproses saja. Nanti baru itu urusan belakang. Kalau belum lunas berarti kan nilai pending, nilai ditahan. Oke, paham ya nih hikmah ya? Iya, Oke, Pak. silakan Terima Agnita. kasih, Pak. Silakan Agnita. Baik, terima kasih Pak. Ini Pak terkait pemateri yang untuk kelompok. Nanti kan dipilih oleh Bapak. Nah, itu nanti nilai pematerinya itu dimasukkan ke nilai kelompok atau nilai individu, Pak? Individu. Nanti kan tadi kan saya bilang nilai kelompok itu nanti kait dengan keaktifan. Saya akan wawancara ketua kelompoknya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Dan harus berbasis bukti. Bukan hanya, oh ya Pak, dia aktif, dia tidak aktif. Dia kontribusinya apa? Buktinya mana? Buktinya apa? Di bagian mana-mananya? Mohon maaf, beta agak sedikit detail karena, mohon maaf, karena proposal skripsi ini adalah kunci utama dong menyusun skripsi hasil karya tulis ilmiah. Lumayan berat 4 SKSD. Ini baru medlit, belum gadar loh 4 SKS. Paham ya? Ada lagi Agnita? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang mau sharing terkait dengan, Pak, kira-kira beta mau penelitian di bagian mana ya Pak? Bisa kasih beta gambaran kah? Silakan, mau sharing? Jangan tunggu semester 7, semester 8 dulu, baru itu kamu kayak ibaratnya air sudah diidong tuh. Ya, jadi kan insya Allah ini kan sudah semester 6 nih. Nanti kalau ada waktu libur, kalian pulang kampung, kalian bisa tanya-tanya tuh, oh beta sudah gambaran nih, beta mau penelitian tentang apa? Kira-kira beta minatnya tuh di bidang mana? Terus kalian pendekatan dengan dosen tersebut. Kira-kira, oh beta mau penelitian tentang KMB nih. Beta mau minat bidangnya di KMB. Oh ada Pak Idam, ada Pak Mat, ada Ibu Endah, ada Nurse Feby. Nah, kira-kira beta klop dengan siapa? Beta trust dengan siapa? Karena harus berdasarkan kenyamanan juga ya. Seperti itu. Oh, beta maunya maternitas nih. Oh, ada Ibu Uma, ada Ibu Siti, ya, ada Ibu Fit. Kalau Ibu Fit kasih Ibu Fatmi apa? Solisa. Tahu Pak. Ah, Fatmi Solisa. Terus, oh ya beta mau di jiwa. Wah, ada siapa ya? Ada Ibu Na, ada Pak Mirdad, seperti itu. Terus, oh ya beta mau di manajemen nih. Beta mau jadi kepala rumah sakit. Atau beta mau jadi manajer. Oh, beta harus konsultasi dengan siapa? Oh, dengan Santi, Nurse dan Tandi, Ibu Na, toh seperti itu. Ataukah di Gadar? Oh, ada Pak Idam. Sekarang Ibu Ellen itu Anto punya jabatan fungsional di Gadar ya. Jadi Anto kemarin beta mintakan Anto untuk jadi PJMK. Seperti itu, menggantikan saya sementara. Jadi ada Ibu Ellen, ada Pak Mat, ada Pak Idam. Oh, ada komunitas. Oh, ada Ibu Sari, ada Ibu Erna, ada siapa lagi tuh? Banyak lah dosen komunitas tuh. Kira-kira ini kita mau minatnya di mana? Ayo, silakan mau sharing. Pak, Adakah yang saya, mau meneliti tentang apa? Oke, silakan Deliana. Pak tadi Biar saya bilang kasih bantu gambaran ya. Katong kan bisa pilih, Katong bisa minatnya di mana, Pak?
Nah, kalau Hmm. misalnya katong sudah minat di situ, tapi kan penelitian ini kan harus ada masalah untuk katong teliti. Nah, bagaimana katong mau cari masalah itu, Pak? Maksudnya kasih katong pencerahan, Pak. Ini kan katong mau penelitiannya, tapi katong sudah tahu mau meneliti apa. Masih kayak kosong begitu, Pak. Jadi bagaimana katong itu masih bisa mau cari masalah untuk diteliti itu, Pak. Langkah Nah, awal untuk mencari fenomena. langkah awal begitu, iya, Pak. Oke, good question ya. Pak, bagaimana caranya katong cari fenomena? Beta ingat beta pung promotor bilang begini, pembimbing ya, disertasi. Kan di UI ini kan ada danau ya. Kalau di Ambon kan ada pantai toh. Nah, Kanto suruh beta begini. Pak Wabula, kalau bisa mencari fenomena itu adalah duduk merenung. Duduk merenung, lempar batu di kolam atau di pantai. Ya, lempar batu, angkat, batu, lempar. Sampai sudah mendapatkan ilham. Sampai mendapatkan ilham, inspirasi. Oh, beta minatnya di bidang mana nih? Deliana minatnya di bidang apa? Departemen apa? Saya sejauh ini belum bisa tentukan, Pak. Sudah harus ada. Gini, beta bilang pada dong semua ya. Katong kan semua lulusan S1 nih kan banyak mata kuliah nih. Ya, kira-kira ke depannya nih ada dong mau minat di pakarnya jadi apa? Kepakarannya apa? Oh, beta ingin menguasai satu penyakit nih. Penyakit apa? Paham gak, Seng? Bingung? Iya, Pak. Pak, saya mau kasih Nah, ini, Pak. Saya tuh kalau misalnya kalau lihat dari penyakit, saya tuh lebih mau tuh tekun ke kayak komunitas begitu, Pak, kayak ke apa kayak jadi perawat di kampung saya begitu, Pak. Misalnya ing. saya harus bagaimana nih mulai dari saya mau penelitian tentang komunitas begitu, Pak. Saya harus bikin apa nih, Pak? Langkah awal. Komunitas ini kan banyak. Mau tentang apa? Hmm, misalnya komunitas untuk lansia begitu, Pak. Lansia mau diapakan? Saya tidak tahu intinya untuk di lansia apa maksudnya saya mau cari masalah yang ada di lansia begitu untuk jadi saya penelitian begitu, Pak. Saya ini mesti bikin apa, Gini, saya nggak ada Deliana gambar, Pak. Ya, lihat Pak. fenomena di kampung. Kemarin kan libur panjang toh, Iya, sempat Pak. lihat-lihat tanya-tanya bidan kah atau perawat di puskesmas. Sempat tidak? Ataukah secara pengamatan Deliana saja? Oh, lansia di beta kampung ini, dia punya perilaku seperti apa? Mageran, tahu mager kasih? Tahu, Pak. Males-malesan kah? Ataukah dong hyperactivity? Atau dong bakabong, dong aktivitas padat? Terus dong punya lifestyle-nya seperti apa? Terus di desa itu dong ada kasing posyandu lansia. Ada, Pak. Ada. Program kerjanya apa? Antusiasnya lansia itu seperti apa? Dong rutin ikut kasing. Dari pihak puskesmas itu dong rutin kasing bikin program-program untuk lansia. Terus respon dari lansia itu seperti apa? Itu butuh ditanya. Paham gak sih, Deli? Paham, Pak. Jadi, katong harus tahu nih. Oh, beta mau minatnya di komunitas nih. Kira-kira beta mau bertanya tentang apa? Ranah komunitas itu banyak. Di sekolah, bisa. Ya, kemudian puskesmas juga bisa. Ataukah di ranah masyarakat. Ya, misalkan nih, oh, di beta kampung ini, dong biasanya kalau BAB itu di pantai. Dong sih memanfaat MCK. Dong sih memanfaatkan dong punya WC itu. Kenapa ya? Apakah dong nyamankah dengan deburan pantai, ombak dingin-dingin, sajo-sajo? Ataukah kenapa dong sih nyaman dengan WC yang ada di rumah kayak gitu? Itu bisa diteliti terkait dengan apa perilaku kesehatannya.
Paham? Terus, di masyarakat lain, beta punya di lingkungan sekitar ini, dong berprofesi sebagai nelayan. Terus, dong kebiasaan ini, dong abis melaut, dong sing mandi. Dong pun baju itu, dong cuma gantung saja. Habis itu, dong tidur. Habis bangun, dong makan, habis itu dong pergi pantai lagi ulang. Dong pakai baju yang sama. Dampaknya apa? Dong pun kulit kusam, dong bisa mengalami dermatitis. Tuh, tahu dermatitis kasih? Penyakit kulit radang tuh, karena air garam tuh, kan itu kan tajam tuh, perih kan, kalau ada luka. Tahu bakudis kasih? Tahu, Pak. Seperti itu. Kenapa? Kok bisa? Kira-kira ini dong dari masyarakat atau posyandu tuh ataupun puskesmas dong suka kasih edukasi ke belum nih? Edukasinya dong su pernah nih. Tapi kok edukasi cuma biasa, medianya cuma apa? Leaflet saja. Beta bikin inovasi dengan apa? Beta mau pakai video. Itu penelitian tuh. Misalnya pengaruh edukasi bla 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 dengan media bla 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 bla. Itu sudah novelty, kebaruan. Paham Kaseng? Jadi Pak. kalau kata meneliti itu ada, jangan cuma hanya copy paste dari orang pun penelitian sebelum-sebelumnya. Itu yang boleh. Plagiarism itu namanya. Jadi boleh edukasi yang sama, tapi metodenya berbeda boleh, silakan. Atau populasinya juga beda, lokasinya juga berbeda. Paham Kaseng, Dek? Contoh sederhana. Penderita diabetes mellitus nih. Kalian dulu kan sempat ini ya, senam kaki dengan saya toh? Senam kaki diabetes toh? Kamu pumpeng mas dulu tuh? Iya, Masih ingat Pak. kasih? Tua ngam. Film jantung, Pak. Ingat, Kamu Pak. masih ingat kasih? Masih, Pak. Masih, Ah, Pak. itu bisa Pak. diterapkan, Dek. Bisa diterapkan. Efektif kasih ya. Beta kasih senam kaki diabetes mellitus itu ya untuk pasien dengan DM, untuk terkait dengan self care. Kamu uji coba. Kamu cuma modalkan memang kalau untuk tes begitu kan minimal 30 orang ya. Jadi kamu beli glukotes tuh jadi pre dan post. Penelitian tuh nggak ada yang gratis ya. Semua butuh modal. Makanya kita bilang pada dong, jangan foya-foya. Oh, jangan beginilah. KKN uangnya 2 jutaan, kamu minta 4 juta di orang tua. Itu yang boleh. Jadi kamu mulai dari sekarang ini kamu sudah prediksi nih. Pengeluaran nanti nih ke depannya nih kayak gimana? Ya, sebentar ya, saya balas WA dulu. Oke, seperti itu. Paham ya? Terus Paham. mau penelitian apapun tuh, ayo dong coba renungkan dulu. Ya, kira-kira di masalah di kampung ini apa? Kalau misalkan ayo dong ada kenal bidan ataupun perawat, petugas puskesmas, sharing dengan mereka. Kira-kira nih penelitian ini kita bisa ambil apa saja nih? Misalkan terkait dengan pencegahan stunting. Ya, siapa yang di sini di daerah SBT? Ada yang dari Saya SBT? Oke, Hermin. Hermin bisa dikaji tuh karena stunting di ada, SBT itu Pak. lumayan tinggi. Jadi SBT itu dia punya kejadian insiden untuk stunting itu lumayan tinggi. Kira-kira ini apa penyebabnya? Bagaimana penerapan pola asuhnya orang tua? Huh? Terus kebiasaan di sana itu bagaimana masyarakatnya? Apakah bayi yang belum cukup bulan itu dicekokin sama barang kayak pisang, toh? Ataukah nasi, ataukah yang lain-lain? Terus dong penggunaan ASI bagaimana? Dong ASI itu selama 6 bulan sampai 1 tahun kah? Atau dari lahir itu dong kasih susu formula?
Kenapa? Terus Ada yang Pak kasih Kadong susu. itu bagaimana Fitri? Ada Pak yang kasih susu manual punya, tapi bukan susu yang Susu manual itu bagaimana? ASI ASI. yang dikasih apa namanya di dot begitu botol. Halo? Fitri? Oke, mungkin dong punya Ya sinyal Pak, lagi trouble. susu Coba susu manual itu yang bagaimana? mm, Yang dimaksud bukan susu susu manual itu manual Pak, bagaimana? susu yang apa? Yang pabrik Formula. punya itu Pak, bukan Itu susu namanya susu formula manual. ya. Salah bilang Pak, mohon maaf. Nah, j- jadi fenomenanya seperti itu. Oh ya, kenapa kok banyak itu masyarakat atau ibu-ibu yang baru apa ya, misalnya eh, pertama melahirkan, dong lebih menggunakan susu formula. Alasannya kenapa? Oh, karena dong pung ASI yang keluar. Oh, karena dong pung puting susu dia tak masuk ke dalam, tidak menonjol. Kira-kira apa yang harus katong lakukan? Oh, bisa perawatan payudara. Ya, perawatan payudara sendiri. Kasih edukasi, boleh silakan itu penelitian itu. Perawatan payudara, kemudian apa namanya, kasih edukasi pentingnya ASI, itu boleh. Yang penting dia punya metode edukasinya itu berbeda. Yang cuma hanya menggunakan leaflet. Leaflet itu sudah banyak deh yang digunakan. Kira-kira medianya apa? Oh, kita menggunakan flip chart. Atau flip chart kaseng? Lembar balik deh. Kayak kalender tuh. Itu dia punya metode edukasi yang baru. Kemudian ada juga bisa menggunakan video. Kan kalian kan kreatif nih buat-buat video-video. Nah, itu bisa diinovasikan dan kamu bisa jadikan hak kepemilikan seperti itu. Paham kasih Deng? Paham gak, Seng? Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Saya Pak, saya belum habis Pak. Silakan, Deli. Maaf Pak. Iya, Pak, tadi yang Pak jelaskan per saya itu bagaimana saya mencari fenomena itu kalau turun langsung ke masyarakat tadi itu Pak. Kalau misalnya saya mau Mm-mm. ambil komunitas Pak. Misalnya kalau saya turun ke masyarakat Pak, saya mau pakai metode yang lain, metode yang apa? Deduksi kah? Yang cari di apa referensi saya Pak, orang-orang sebelumnya yang pernah melakukan apa penelitian yang sama Pak. Itu Pak bisa kasih saya pencerahan bagaimana saya harus cari masalah lewat apa metode begitu Pak. Kan kamu mau penelitian di kampung. Iya, tapi Kamu misalnya kalau bagaimana saya caranya kamu sih mau turun di kampung? Langkah pertama itu adalah cari fenomena dulu. Baru katon cari dia punya literatur review. Literatur yang menunjang. Paham gak, Seng? Jadi kalau misalnya, oh tadi tuh terkait dengan edukasi pemberian ASI ya. Nah, kira-kira ada kasih artikel-artikel penunjang yang menunjukkan bahwa Katus kasih edukasi nih, pengaruh edukasi ini terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap dari Ibu Busui. Cari artikel-artikel penunjangnya itu banyak dan itu bisa menjadikan landasan awal untuk ada dong datang ke pembimbing, Ibu mohon izin beta mau penelitian tentang ini. Beta sudah telah ahli literatur. Kemarin kan tugas-tugas KMB kan sudah ada literatur review toh? Tahu tabelnya toh? Tahu kasih? Dibuat iya makalah Pak, tuh, sudah yang di Pak. lampiran tuh. Nah, itu yang dibuat, Dek. Dibuat. Nah, nanti itu yang dilampirkan pada saat ada dong konsul pertama dengan pembimbing. Paham gak, Seng? Nah, kalau ada dong sudah dapat begitu, otomatis insya Allah sudah dapat fenomena. Pasti dosen itu, Seng, babi bu lah yang langsung ACC. Karena apa? Dosen itu melihat, oh ya anak ini dia berprogres nih. Anak ini dia ada atensi atau attention atau perhatian khusus untuk, oh beta proposal skripsi ini harus benar. Kita harus lancar penelitian. IPA bagaimana katong cara meneliti, katong belum pernah. Makanya ikut-ikut webinar lah itu ngampungi.
Kan info-info webinar atau apapun info yang kita share di grup-grup itu, tolong itu gratis. Paham gak, Seng? Paham, Pak. Ataukah informasi yang lain silakan. Ada di IG itu banyak tuh informasi terkait dengan metodologi penelitian atau mencari fenomena itu boleh. Jadi IG itu ataupun TikTok tuh jangan cuma hanya goyang-goyang saja. Toh cari informasi terkait dengan metodologi penelitian itu banyak atau pelatihan ataupun workshop ataupun webinar-webinar saja sekelas mahasiswa. Seperti itu. Paham gak, Seng? Iya, Ada yang paham, bertanya Pak. silakan. Silakan. Yang mau bertanya? Kalau penelitian tentang HIV/AIDS itu bagus sekali lah gitu. Atau penyakit kanker, kanker. Di Ambon tuh ada dia punya ini loh yayasan kanker. Nanti soal kalau kita dapat amanah, membimbing kita mau anak bimbingan penelitian tentang kanker. Penelitian kualitatif, cuma wawancara sah, hemat modal, hemat uang. Yang penting ada salam tempel, jangan kamu sih ada salam tempel untuk pasiennya, karena katanya cuma butuh 15 orang. Jadi kalau misalkan salam tempel 50.000 kali 15 tuh sudah hitung sudah tuh. Itu kamu dapat data banyak itu. Kalau kita anak bimbingan seperti itu, karena kamu sudah menyita waktu pasien ataupun responden ataupun partisipan. Itu adalah kayak imbalan gitu loh. Karena itu terkait dengan informed consent. Seperti itu. Karena penelitian insya Allah bisa banyak. Jadi ada dong nanti tugas itu dipelajari ya. Mohon keaktifan dari masing-masing anggota untuk membuat video, dipresentasikan dan dipelajari. Insya Allah kalau ada dong sudah paham terkait dengan, oh penelitian ini kayak begini ya. Oh penelitian ini seperti ini ya. Nah, nanti baru ada gambaran nih. Oh bicara ranahnya mau penelitian tentang kuantitatif kah? Yang tadi cross-seksional kah? Deskriptif analitik kah? Mau kuasi eksperimen kah? Atau pra-eksperimental kah? Atau kualitatif murni kah? Atau blended kah? Atau bagaimana? Terserah. Tapi nanti Beta akan jelaskan terkait dengan ranah penelitian S1. Kalau etnografi, grounded theory, dan sebagainya itu taraf S2 dan S3. Kalau S1 ya korelasi, pengaruh untuk kuasi eksperimen, frekuensi eksperimen itu bisa. Kualitatif untuk fenomenologi case study itu bisa. Seperti itu. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Kan semua ngantuk semua ini. Di sini ada yang sudah puasa. Di sini ada yang sudah puasa? Belum? Belum, Pak. Tapi ada yang di daerah apa? Wakal ya? Iya, Pak. Sudah Itu hadrat-hadrat begitu? Wakal hari ini puasa, Pak. Wah, hari ini puasa Iya. cepati. Oh, Itu lebaran cepat lah ya. Lebaran Wakal dong. tiga gelombang, ada hari ini, besok dan lusa. Ih, ngeri. Katong ngiko NU saja ini di Depok saja nih. Lebaran katong menangis sudah di Tanah Rantauan. Semangat. Semangat kuliah. Jangan cuma hanya rajin di kita mata kuliah. Kita harap untuk ada dong semua rajin harus di semua mata kuliah. Bagi teman-teman yang pamalas-pamalas itu tampilin. Hikmah, jangan segan-segan untuk tampilin Ivan Nggak perlu tuh tandang dia boleh. Di pemuka saya yang ada di Zoom ini. Oke, mungkin itu saja. Silakan. Beta akan share ini ya, link Zoom. Bentar ya. Tunggu dulu ya, sebelum saya share link Zoom, tolong di on cam semua. Saya akan screenshot
Bukti kehadiran Anda. Nurjana Selanwana, sudah tidur? Oke, ini ada 3 slide ya. Oke, 1, 2, 3, buncis. Layar pertama. Layar kedua. 1, 2, 3, buncis. Oke. Layar terakhir. Satu, 2, 3, buncis. Serifudin Punggaya model apa itu? Sorry, slide yang kedua ketinggalan. Tidak tercopy. Ulang. 1, 2, 3. Oke. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk link rekaman Zoom-nya akan saya share ya. Untuk ayo dong belajar lagi. Guys, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat Waalaikumsalam, sejahtera bagi kita Waalaikumsalam, semua. Pak. Saya akhiri ya. Semangat, Pak. Makasih, Pak. Saya share ini dulu. Sorry, lupaan. Saya share link ini dulu. Link Zoom lagi. Link ini. Absensi. Kenapa? Saya kasih waktu untuk mengisi dulu ya. Sebentar. Yang out dulu ya. Oke, saya kasih waktu 3 menit atau 2 menit lah untuk ngisi ini. Di room chat ya. Di Anto meeting kirim chat. apa ini? Anto ada kirim Zoom. ini. Ini presensi. Saya kasih waktu 2 menit untuk isi ya. Oke, Pak. Silakan diisi. Tidak boleh di-share di grup WA atau Messenger. Boleh. Tidak Baik, Pak. boleh, Syarifudin. Ya, Pak. Siapa? Sudah? Oke, saya akhiri ya. Oke, assalamualaikum semua.